Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan Mbak Amira. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Amira sudah dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ada yang belum masuk ke Google Meet, Ibu Guru akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Amira Lutfania. Hadir, Ibu. Fatima. Hadir, Ibu. Husnul Khotimah. Hadir, Ibu. Ya, semuanya sudah hadir ya. Dan semuanya dalam keadaan sehat. Jika kalian diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, kalian wajib untuk apa anak-anak? Bersyukur. Bersyukur. Betul sekali. Apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Sudah, Ibu. Bagaimana bersyukurnya? Alhamdulillah. Hebat semua anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bu Guru mau mengecek semangatnya terlebih dahulu. Hari ini, apakah anak-anak bisa tepuk semangat? Sudah bisa ya? Bu. Ya, semuanya tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, sudah semangat ya sekarang ya. Anak-anak sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Silakan disiapkan buku tulis dan alat tulisnya di atas meja. Bu Guru sudah mengirimkan modul dan LKPD melalui WhatsApp group ya. Silakan untuk dicek. Nah, Ibu Guru akan izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Ada yang tahu itu hewan apa ya? Hares are notoriously sexy beasts. Ya, betul But the courtship sekali. process isn't as straightforward as you might think. Mereka menggunakan kakinya untuk bergerak. A little warm up in the early morning sun, Mereka bergerak and dengan then cara melompat. enter the mad March hare. Lompatannya sangat jauh ya. Dan tinggi. Hares spend most of the year alone, then gather on the bare fields during mating season. Nah, dari video yang tadi, apakah anak-anak ada pertanyaan? Tadi merupakan hewan apa ya? Belum, Ibu. Mereka Kelinci. bergerak menggunakan Kaki. Betul sekali. Ibu Guru akan melanjutkan share presentasi ke PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak dapat membacanya sendiri ya. Apakah anak-anak pernah melihat anjing yang lumpuh? Belum pernah, Ibu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Tuh
ada namanya Soleil. Anjingnya kasihan sekali ya, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan karena alat geraknya itu kakinya karena dia dulunya dianiaya oleh orang yang jahat kepadanya. Bahkan untuk makan pun dia mengalami kesulitan anak-anak. Karena terjadi pada syaraf otaknya, sehingga membuatnya kini lumpuh. Untuk makan dan minum, dia harus disuapi. Melalui video yang tadi, apa sih pelajaran yang dapat kita petik anak-anak? Ada yang bisa menjawabnya? Jangan menyiksa hewan, Ibu. Iya, betul sekali. Kita tidak boleh menyiksa hewan ya. Kita harus menyayangi hewan. Karena hewan juga termasuk makhluk hidup. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu bergerak? Nah, anak-anak bergerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Makhluk hidup itu akan bergerak jika mendapatkan rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, hewan dan manusia itu sama-sama bisa bergerak ya anak-anak. Manusia bergerak menggunakan apa? Kaki. Ini di sini ada burung bergerak menggunakan apa anak-anak? Saya. Saya. Manusia dan hewan itu memiliki persamaan anak-anak, yaitu dapat bergerak. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Macam alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua macam alat gerak ya anak-anak, yaitu yang pertama ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Contoh dari alat gerak pasif apa itu anak-anak? Tulang, betul sekali. Contoh dari alat gerak aktif ada otot. Pintar sekali. Nah, selanjutnya Ibu Guru sudah mengirimkan LKPD kepada kalian ya melalui WhatsApp group. Silakan untuk dibuka dan kita diskusikan bersama-sama. Di sini ada LKPD pertama. Anak-anak perhatikan dan identifikasi, kemudian tuliskan hasil diskusinya tentang hewan dan alat gerak dan fungsinya. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, sudah 10 menit ya anak-anak. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Ibu. Silakan siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Amira. Yang pertama yaitu ikan. Alat geraknya adalah sirip. Fungsinya untuk berenang. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua? Ular. Alat geraknya badan. Ya, fungsinya untuk Merayap atau merayap. Kemudian yang ketiga? Burung. Alat geraknya yaitu sayap. Gunanya untuk terbang. Iya, betul sekali. Dan yang terakhir ada gambar apa ya ini? Domba, Ibu. Alat geraknya apa Mbak Fatima? Kaki. Ya, Untuk fungsinya berjalan. untuk berjalan. Betul sekali. Hebat semua anak-anak Ibu. Kita tepuk good job dulu. Tepuk good job. G-double-O. D-G-O-B. Good job. Good job. Apa kesimpulan dari LKPD yang pertama tadi anak-anak? Bahwa hewan dan manusia itu sama-sama bergerak. Ada dua jenis
alat gerak, yaitu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Contoh alat gerak pasif yaitu tadi ada tulang dan yang aktif otot. Betul sekali. Yang selanjutnya perhatikan teks bacaan berikut ini. Siapa yang mau membacakannya? Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, terima kasih Mbak Amira. Ada berapa paragraf bacaan di atas tadi anak-anak? Ya, betul sekali. Ada 5 paragraf. Yang selanjutnya, setiap paragraf itu memiliki ide pokok atau gagasan pokok pembahasan dan kalimat penjelas. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Diingat-ingat ya anak-anak, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat sebuah paragraf yang termasuk dari kalimat utama itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian kalimat yang selanjutnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu termasuk kalimat penjelas. Apakah jelas? Jelas, Ibu. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu Guru akan menayangkan sebuah video bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nenden pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini yang akan Bu Nenden bawakan pelajaran kelas 5. Ide utama dari sebuah paragraf. Lalu, pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Anak-anak, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Dalam setiap paragraf memiliki sebuah gagasan utama atau pokok pikiran. Pokok pikiran ini dilihat pada kalimat utama. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat utama? Anak-anak, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau disebut juga gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, jadi anak-anak, kalimat utama biasanya disertai atau diikuti dengan kalimat penjelas. Atau supaya lebih mudah,
kalimat penjelas itu yang menjelaskan dari kalimat utama. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, kalimat utama dapat berada di awal, di tengah, di akhir, maupun campuran, yaitu di awal dan di akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama mengandung topik. Tentunya kalian harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Ya, bacalah kalimat demi kalimat pada paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks. Yang kedua, temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, yang ketiga, setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, carilah inti kalimat dengan cara mengambil subjek dan predikatnya saja. Lalu, simpulkan gagasan utama atau pokok pikiran paragrafnya. Mari kita lihat contoh Nah, soal perhatikan berikut. contoh soal berikut ini ya anak-anak. Kerusakan terumbu karang tersebut terjadi di perairan dari Sabang sampai Merauke. Total kerusakan tersebut diperkirakan sudah mencapai 46%. Keadaan seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan terumbu karang di Indonesia. Pertanyaannya adalah, carilah pokok pikiran paragraf tersebut. Nah, anak-anak, coba kita menggunakan tahapan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, karena kita tahu pokok pikiran letaknya ada di kalimat utama, maka cari mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utama mengandung topik permasalahan yang akan dibicarakan. Jadi, topiknya yaitu tentang, tentang apa? Tentang apa ya anak-anak? Ya, betul, tentang terumbu karang. Terumbu karang. Maka kalimat utama kita temukan berada di awal kalimat, yaitu banyak terumbu karang di Indonesia yang mengalami kerusakan. Nah, berikut itu videonya bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan, buka lembar kerja peserta didik kalian yang kedua. Nah, pada teks yang tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Amira yang tadi ya, ada teks berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Anak-anak diskusikan, tentukan ide pokok pada setiap paragraf pada teks di atas. Ibu guru kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 10 menit. Silakan untuk dikerjakan ya. 10 menit ya, apakah sudah? Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Amira. Paragraf 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, paragraf kedua. Gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, yang ketiga. 3. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Yang keempat. Tulang merupakan alat gerak pasif. Ya, kemudian yang paragraf Yang kelima. otot adalah alat gerak aktif. Ya, betul sekali. Hebat. Beri tepuk tangan untuk Mbak Amira. Tepuk good job. G-double-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Terima kasih ya, Mbak Amira. Kita pelajari hari ini anak-anak. Hewan dan manusia itu memiliki persamaan, yaitu dapat bergerak. Alat gerak hewan bermacam-macam. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Dan ide pokok paragraf itu terdapat pada kalimat utama. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini tadi anak-anak? Kita sudah belajar tentang apa ya? Alat gerak hewan. Dan yang kedua, ada ide pokok pada
paragraf. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang, Ibu. Senang ya, Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Nah, kemudian yang selanjutnya, pembelajaran yang selanjutnya, anak-anak pelajari pembelajaran kedua ya. Sekian pembelajaran dari hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan melalui WhatsApp group dan dikumpulkan maksimal nanti malam pukul jam 8 ya anak-anak. Pesan moral yang dapat kita pelajari hari ini yaitu anak-anak tidak boleh untuk menyakiti hewan. Kita harus saling menyayangi terhadap semua hewan. Nah, sekian pembelajaran dari hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin teman-temannya berdoa, Amira. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.